Laut Cina Selatan bukan sekadar hamparan air biru yang luas. Bayangkan ini sebagai peta harta karun raksasa, terbentang di antara pesisir, China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Kawasan ini adalah salah satu denyut nadi perdagangan dunia. Setiap tahun, triliunan dolar barang diangkut kapal-kapal besar. Jalan tol super sibuk yang menghubungkan Asia Timur dengan dunia, menjaga pabrik tetap berjalan, dan toko tetap terisi. Siapapun yang menguasai jalur ini mengendalikan aliran ekonomi global. Namun kekayaan laut ini tak hanya di permukaan. Di bawah gelombang tersimpan cadangan minyak dan juga gas alam. Para ahli memperkirakan miliaran barel minyak serta triliunan kaki kubik gas. Sumber daya ini ibarat magnet bagi negara-negara. Di tengah lonjakan kebutuhan energi, akses berarti keunggulan strategis. Juga surga keanekaragaman hayati dan perikanan raksasa, menguasai Sprayage menguasai sumber protein crucial. Klaim atas Laut Cina Selatan bukanlah cerita baru. Jauh sebelum peta modern, pelaut Asia Tenggara menjelajahinya berabad-abad. Mereka menamai pulau, mencari ikan, dan berlindung dari badai. Catatan Vietnam menunjukkan klaim dan pengelolaan Paracel Spratly sejak abad ke-11. Peta, dekret kerajaan, dan artefak dijadikan dasar klaim historis. China merujuk catatan pelayaran, ekspedisi dinasti Ming, dan Laksamana Cheng Ho. Narasi mereka, pelaut Cina pertama menemukan dan menamai pulau-pulau. Pada 1947, klaim dipertegas lewat peta garis 9 putus-putus. Garis itu mencakup hampir 90% Laut Cina Selatan. Filipina menegaskan klaim berdasar geografi dan hukum internasional. Zona Ekonomi Eksklusif atau AEZ jadi landasan utama. Rujukannya, UNCLOS. Klaim meliputi Kepulauan Spratly dan Kalayaan. Malaysia dan Brunei pun memiliki klaim yang tumpang tindih di selatan. Taiwan, Republik China, mewarisi peta putus-putus pra-1949. Klaimnya identik dengan Beijing, meski entitas politik berbeda. Bukti saling diklaim menciptakan teka-teki sejarah yang berlarut. Dari sinilah dasar sengketa berkepanjangan terbentuk. Memasuki abad ke-21, konflik memasuki babak lebih agresif. China mengubah taktik, dari klaim di kertas ke aksi di lapangan. Proyek rekayasa raksasa dikerahkan, kapal keruk mulai bekerja. Pasir disedot dari dasar laut ditumpahkan ke terumbu yang sebelumnya timbul saat surut. Dalam waktu singkat, terumbu berubah menjadi pulau-pulau buatan. Dunia pun memasang alarm, bukan sekadar tumpukan pasir. Landasan pacu memanjang, cukup untuk pesawat tempur maupun pengebom. Pelabuhan dalam untuk kapal besar, sistem radar dipasang, hanggar dibangun, rudal pertahanan udara disiagakan. Transformasi ini jadi pernyataan kekuatan dan niat proyeksi. Negara tetangga bereaksi keras. Vietnam, Filipina, dan lain-lain. Mereka memperkuat pos terdepan, namun skala tak sebanding. Garis putus-putus kian terasa nyata lewat kehadiran fisik. Patroli makin sering, kapal nelayan asing diusir, kapal perang ditantang. Keseimbangan kawasan berubah, membuat penyelesaian hukum. Ketegangan yang membara sering meletus jadi insiden nyata. 2012, Scarborough Shoal diklaim Filipina dan China kaya ikan. Upaya penangkapan nelayan berujung blokade China bertahan, kendali berubah. 2016, rig raksasa dipasang dekat Paracel. Vietnam memprotes keras. Puluhan kapal terlibat, tubrukan dan meriam air berbulan-bulan. Di akar rumput, nelayan sering diintimidasi, mata pencaharian terancam. AS rutin melakukan FONOPS, menantang klaim maritim yang dianggap berlebihan. China merespons, membayangi dan memberi peringatan. Satu kekeliruan kecil dapat memicu bentrokan besar. 2012, Filipina menggugat ke arbitras internasional. 2011, putusan menolak Nine Dash Line dan menegaskan hak Filipina. Beijing menolak yurisdiksi dan mengabaikan putusan. Perundingan kode etik terus diupayakan, namun lambat. Perdebatan, seberapa mengikat dan bagaimana penegakannya. Per 2 Oktober 2025, masa depan kawasan masih tak pasti. Militerisasi berlanjut, diplomasi kerap tersendat, putusan hukum diabaikan. Tantangannya, menyeimbang kepentingan tanpa mengorbankan kedaulatan atau memicu perang.